harap dipikir berkali-kali kalau sampai pacar kalian yang ganteng, cocok, baik hati, tapi belum pernah ketemu, minta pinjaman uang. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, kenalkan dulu, nama saya Ayu. Saya tinggal di Budapest, Hongaria. Buat kalian yang belum tahu Hongaria itu di mana, karena sepertinya banyak ya yang masih belum tahu, negara ini adalah suatu negara kecil di tengah-tengah Eropa. Saya tinggal di sini bersama suami saya yang orang Hongaria, namanya Zsolt, atau di sini lebih dikenal sebagai Ayah Matt, yaitu anak kami. Jadi channel ini bernama Ayu Petring dan Matt. Saya menikah tahun 2003, ketika itu kami sama-sama baru lulus dari kuliah, dan sebelum itu kami sempat long distance relationship selama setahun. Jadi total kami sudah kenal satu sama lain selama hampir 18 tahun. Ya, jadi sudah cukup lama, dan selama ini saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman yang sedang menjalin hubungan dengan orang asing, khususnya bule. Bagaimana kita bisa tahu kalau pacar kita itu serius? Biasanya sih saya kasih saran langsung lewat DM atau lewat komen-komen di YouTube, langsung saya jawab. Tapi karena yang bertanya itu semakin banyak, saya buatkan video ini untuk teman-teman yang berminat untuk lebih tahu. Jadi ceritanya kalian sudah kenal dengan seorang pria, biasanya sih online ya, kemudian kalian merasa cocok, suka dengan pria itu, dan ingin tahu lebih lanjut apakah dia memang serius dengan saya. Biasanya ini yang ditanyakan kepada saya. Nah, saya peringatkan dulu, saya kan nggak kenal dengan calon pasangan kalian, jadi saya nggak bisa menjudge. Tapi 10 tips berikut yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga dari curhatan teman-teman yang senasib dengan saya yang menikah dengan orang asing. Jadi bisa dijadikan pertimbangan saja, belum tentu semua yang saya akan ungkapkan ini cocok dengan hubungan kalian, bisa dipertimbangkan sendiri-sendiri. Kemungkinan kalian sudah melakukan ini, yaitu komunikasi harus lancar meskipun hanya melalui sosial media. Ketika saya baru pacaran dengan Ayah Matt, belum ada sosial media, adanya Yahoo Messenger dan juga Hotmail Messenger dan ICQ. Dan waktu itu internet masih mahal, saya belum punya internet di rumah meskipun dia sudah punya karena Eropa memang kan lebih maju. Waktu itu kami masih sama-sama kuliah dan setiap hari saya ke warnet. Dan kebetulan saya sedang menulis skripsi, jadi semalam saya begadang. Selain ngebut dengan skripsi, saya juga ngobrol dengan Ayah Matt. Kalian mungkin bisa dengar sedikit di background ada suara Matt yang lagi rapat dengan teman-teman sekelasnya, jadi harap maklum ya. Karena kita sekarang semua sedang berada dalam kondisi lockdown, jadi video kita juga harus disesuaikan. Di bawah itu ada ibu mertua saya dan Matt. Matt sedang sekolah, ibu mertua sedang kerja di rumah menggunakan komputer. Jadi otomatis saya nggak bisa mengganggu mereka berdua untuk membantu saya membuat video. Terpaksa saya harus naik ke atas di kamar ini membuat video sendirian. Semoga kalian maklum. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau ada suara aneh itu suara dari Matt. Kalau kalian sudah berpacaran, meskipun hanya online, otomatis komunikasi harus lancar. Setiap hari harus ngobrol. Dan saya yakin kalian semua pasti sudah melakukan hal ini. Jadi waktu itu saya pun sama, meskipun saya belum punya internet di rumah, apalagi di HP belum ada smartphone, saya bisanya cuma SMS saja, dan itu pun sering sekali sampai habis banyak. Dan belum ada layar sentuh, jadi harus ngetik gini ya, pakai keypad, dan itu sakitnya minta ampun. Sampai tangan saya kapalan. Jadi bukan hanya say hi, bukan hanya ngobrol, oh kamu cantik banget hari ini, terus minta foto dong, kayak gitu-gitu. Tapi juga dia ingin mengenal kita lebih jauh.
kita ini hobinya apa, kalau lagi di rumah ngapain aja, kita suka makanan yang model gimana, apa hal-hal yang kita nggak sukai dari seorang pria. Dia akan mau membuat kita jadi suka sama dia. Jadi dia akan berusaha gitu, mengenal kita lebih jauh dan kemudian menyesuaikan dirinya sendiri dengan ekspektasi dan harapan kita. Kemungkinan pacar kalian sudah melakukan hal ini, tapi yang perlu kalian waspadai kalau misalnya kalian mau chatting dengan dia, kemudian dia sering bilang, wah maaf ya saya lagi sibuk, atau waduh maaf lagi kerja, maaf harus keluar, maaf harus ini harus itu, pokoknya bikin alasan agar dia nggak usah chatting dengan kalian. Itu kalian harus waspada. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, mungkin mereka memang sedang sibuk. Tapi kalau sering, bisa jadi itu merupakan tanda kalau dia sudah bosan atau dia memang nggak serius. Yang jelas hubungan jarak jauh itu tidak murah ya, mahal, dan tidak semua orang mampu untuk berkunjung ke negara lain dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin tidak bisa terjadi begitu saja, mungkin dia harus nabung. Tapi yang jelas dia pernah ngomong sama kalian, sayang kapan ya kita bisa ketemu, mungkin saya nabung dulu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kapan lah. Ataupun mungkin dia bisa bilang, sayang kamu aja yang ke rumahku ya, gitu saya bayarin, atau gimana lah, pasti ada keinginan untuk bertemu. Jadi misalnya teman-teman kalian sudah pacaran online selama 2 tahun dan dia belum pernah menyinggung ingin ketemu, kalian harus bertanya kepada dia langsung. Kecuali kalian baru ketemu, baru kenalan, ya tentunya nggak etis. Kalian kan harus penjajakan dulu benar-benar cocok atau enggak. Jadi dia sudah berangan-angan kapan kalian akan menikah, nanti tinggal di mana setelah menikah, kemudian kalian akan bekerja atau tinggal di rumah saja setelah menikah, sampai punya anak berapa. Pokoknya hal-hal tentang masa depan kalian berdua itu sudah dibicarakan. Jadi nggak cuma sayang-sayangan saja ya teman-teman. Mungkin kalau masih awal-awal pacaran ya belum lah yang pasti karena masih penjajakan. Tapi semakin lama kalian kenal, apalagi sudah bertahun-tahun, kalau dia tidak pernah menyinggung masalah ini, kalian harus berpikir lagi. Kecuali kalau kalian memang masih sangat muda, masih sama-sama kuliah. Ya mungkin kalau laki-laki belum kepikiran. Dia akan memperkenalkan kalian kepada keluarga dan juga teman-teman serta orang terdekatnya. Karena dia serius, dia ingin kalian ada di kehidupan dia untuk masa yang lama atau bahkan untuk selamanya. Pasti dia akan memperkenalkan kepada orang tua, meskipun hanya lewat sosial media. Kalau dia tidak mau untuk menunjukkan foto keluarganya, untuk membicarakan tentang keluarganya, kita harus bertanya lagi, mau dibawa kemana hubungan ini? Setelah kalian saling mengenal dengan keluarga, biasanya dia akan memasukkan kita dalam rencana sehari-hari dalam kehidupan dia meskipun secara fisik kita berjauhan. Dan juga dia akan meminta pertimbangan kita kalau dia sedang ada masalah. Begitupun sebaliknya, kalau kita sedang ada masalah, dia pasti akan meminta kita untuk berbagi dengan dia gitu. Jadi misalnya dia ada masalah dengan orang tua, dia akan curhat ke kita. Misalnya dia lagi ada masalah dengan bos di kantor, dia curhat dengan kita. Kita tahu persis dia itu kerjanya apa, sehari-hari ngapain aja, latar belakang keluarga bagaimana, kita akan tahu. Kalau awal-awal pacaran pasti ya ada sedikit yang ditutupi atau bahkan banyak yang ditutupi. Ada juga yang mereka nggak mau cerita tentang kerjaan, masih malu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah ada di dalam rencana masa depan mereka, ya mau nggak mau mereka harus cerita. Kalau dia serius dengan kita, dia akan bercerita tentang kondisi keuangannya. Bukan berarti kita sebagai cewek harus menjadi seseorang yang materialistis, enggak ya teman-teman. Tapi namanya orang kalau sudah memikirkan tentang pernikahan, ya kondisi finansial itu sangat perlu. Seperti misalnya nanti dia minta kita kerja atau tidak. Misalnya kita tinggal di negara dia, pasti kan
ada rencana nanti gaji dia cukup nggak, kita harus kerja nggak, atau bahkan dia nggak mau kalau kita kerja. Mungkin khawatir lah, mungkin dia menilai situasi di negara dia nggak aman, atau mungkin dia cemburuan dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada dan itu harus dibicarakan. Gaji dia cukup nggak untuk belanja sehari-hari, pengeluarannya berapa dalam sebulan, kemudian tabungannya nanti gimana, itu harus dibicarakan. Saya dulu juga begitu, terus terang ketika kami menikah, karena sama-sama baru lulus kuliah, kerjaan suami saya belum mapan, bisa dibilang gaji dia sedikit sekali. Jadi dia sudah curhat sebelum kita menikah. Setelah menikah nanti tinggal dengan ibunya dulu selama setahun, karena dia butuh untuk mempersiapkan kontrak rumah dan lain sebagainya. Jadi beneran ketika kami menikah, saya cuma bawa 1 koper saja isi baju, nggak ada bekal duit sama sekali. Dan dia juga belum ada tabungan, jadi mulai dari nol. Dari situ dia mulai cari-cari kerjaan baru yang mungkin lebih mapan. Di situ saya juga bisa bantu karena kebetulan bahasa Inggris saya lumayan. Jurusan saya adalah sastra Inggris, jadi saya bisa bantu dia untuk bikin-bikin surat lamaran pekerjaan, dan akhirnya dia diterima bekerja di Singapura. Dan dari situ karir dia mulai menanjak sampai sekarang. Alhamdulillah sudah cukup lah ya. Kalau dibilang kaya sekali sih enggak, tapi untuk kebutuhan kita sehari-hari dan ada sedikit tabungan itu sudah cukup. Dan kita sekarang sudah ada anak, tapi semua itu ada tahapannya sendiri-sendiri ya, dan tentunya setiap orang nggak sama. Tapi yang jelas dari awal kami sudah terbuka dengan keadaan keuangan kami. Biasanya kalau kita ada masalah, baik itu secara psikologis maupun secara fisik ataupun secara ekonomi, mereka akan berusaha membantu kita. Ya, sekarang kan bisa dibilang emansipasi wanita, laki-laki maupun pria sama saja bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Tapi tetap dalam diri manusia itu ya, ada laki-laki itu selalu ingin melindungi. Meskipun saya bilang tidak semua laki-laki bule kaya, tidak semuanya mapan, tapi mereka tetap kan ada keinginan untuk melindungi calon pasangannya. Seperti saya waktu itu sempat nggak enak ya sama orang tua, karena saya habis duit banyak untuk bayar tagihan telepon. Jadi dia rutin akhirnya tiap bulan kirim duit untuk pulsa saya. Dan itu saya gunakan untuk ngobrol saja dengan dia, bukan untuk ngobrol dengan orang-orang yang lainnya ya, karena orang tua saya juga masih mencukupi saya. Kalau untuk ngobrol dengan orang tua dan teman-teman sudah ada sendiri, tapi khusus untuk dia, SMS dan telepon itu kan mahal. Jadi dia kirim setiap bulan dulu 500.000. Kalau sekarang mungkin sudah nggak banyak ya duit segitu, tapi waktu itu pulsa segitu dalam sebulan itu banyak banget. Dan dia juga bukan orang kaya, sama-sama baru mulai bekerja, jadi uang itu untuk saya sungguh berharga. Saya pakai khusus untuk dia. Kemudian dia ke Indonesia, duitnya juga pas-pasan guys. Dia harus cari pinjaman ke bank waktu itu untuk pertama kali mengunjungi saya di Indonesia. Kemudian naik pesawat itu kan jatah bagasi ada batasannya ya. Waktu itu kalau nggak salah hanya 15 kg. Dan dia bawaannya banyak banget. Jadi dia minta baju-bajunya yang nggak kebawa untuk pulang itu saya harus mengirim lewat pos. Nah, kan sebenarnya dia bisa saja minta, ayo tolong bayarin dulu ya gitu. Tapi dia nggak mau, karena dia nggak mau membebani saya dan dia tahu gaji saya waktu itu sangat sedikit. Untuk kirim barang ke luar negeri, ke Hongaria itu mahal sekali. Jadi dia juga kasih duit. Duit ini kalau nggak cukup nanti aku kirim lagi gitu. Jadi kalau dia benar-benar serius, itu otomatis dia tidaknya berusaha untuk tidak membebani kita. Sebisa mungkin kalau seorang pria, saya rasa sama saja bule maupun tidak bule, kalau mereka serius dengan kita, mereka akan selalu berusaha membantu kita. Tapi memang ada kalanya calon pasangan kita pas-pasan sekali, ya kan teman-teman. Jodoh itu di tangan Tuhan, kita nggak tahu. Bisa juga keadaan mereka sangat pas-pasan. Dan yang nomor 9, kalau dia serius, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak membebani kita, terutama secara finansial, apalagi belum pernah ketemu. Kalau mereka sampai minta pinjaman uang ke kita, minta kita kirim duit ke dia, kalian harus curiga.
Ini saya pernah dicurhatin seseorang yang pacarnya bule dari Amerika, minta dia kirim duit sampai minta dia untuk pinjam ke bank. Kebetulan teman ini sudah mapan kerjaannya ya teman-teman, bisa mengambil pinjaman ke bank. Tapi masa iya sih pacar kita yang belum pernah ketemu tega gitu minta pinjaman uang? Sama-sama orang Indonesia saja, bahkan kita tahu alamatnya. Kadang kalau masalah duit itu kita harus berpikir 2 kali. Harap dipikir berkali-kali kalau sampai pacar kalian yang ganteng, cocok, baik hati, tapi belum pernah ketemu, minta pinjaman uang. Tapi kalau kondisi ekonomi dia benar-benar pas-pasan sampai minta pinjaman, ya bagaimana kalian nanti bisa membangun rumah tangga? Karena hubungan jarak jauh itu kan mahal sekali. Kalau sebelum ketemu saja dia sudah minta pinjaman duit. Kecuali kalau kalian sudah sangat berkecukupan dan kalian bisa mencukupi kebutuhan dia, itu lain cerita ya. Berarti kalian yang akan menjadi breadwinner, yang akan menghasilkan uang dalam rumah tangga kalian, itu lain lagi. Keputusannya saya serahkan kepada kalian. Tapi kebanyakan perkawinan campuran kan biasanya laki-laki yang bertanggung jawab atas kondisi finansial keluarga. Jadi bisa dipikir lagi, mungkin saja dia memang benar-benar serius dengan kalian tapi keadaannya benar-benar sangat kekurangan. Tapi apa kalian bisa bersatu kalau kondisinya seperti itu? Dari tips nomor 1 sampai nomor 9 yang sudah saya sebutkan tadi, kalian bisa meraba sendiri sebenarnya. Apakah dia serius dengan kalian? Bukan berarti tips saya ini harus dijadikan tolak ukur ya teman-teman. Tapi kalau dari tips nomor 1 sampai 9 tadi banyak yang belum kalian lakukan, kalian bisa tanya ke dia untuk melihat tingkat keseriusan dia sendiri. Kalau dia nggak pernah menyinggung rencana masa depan, kalian juga bisa tanyakan langsung saja. Apalagi kalau kalian sudah lama kenal. Nggak semua orang seperti Ayah Matt. Meskipun bule, tapi menurut saya sifatnya banyak miripnya dengan orang Indonesia. Jadi dia merasa masih harus melindungi saya secara finansial maupun secara fisik ya. Jadi kemana-mana dia lebih suka mengantarkan saya. Kan banyak tuh pria bule yang lebih suka istrinya mandiri kemana-mana sendirian gitu. Nah, kalau saya dulu tinggal di Singapura, dia nggak keberatan saya kemana-mana sendiri. Tapi kalau di sini dia lebih suka saya dengan dia, karena dia lebih khawatir lah ada seperti itu ya teman-teman. Jadi semua orang itu berbeda, kalian bisa menyesuaikan dengan sifat pasangan. Yang jelas tips nomor 1 sampai nomor 9 tadi kalian bisa tanyakan langsung. Kalau hubungan kalian sudah dekat tentunya kalian bisa akan tanya. Dan kemudian nomor 10 kalian tarik kesimpulan, apakah si dia serius dengan saya atau tidak.